Lembagun. Lembagun tadi sama anjir. Halo semuanya. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Lembagun. Perkenalkan, nama saya Fidelia Ping. Saya Tri Hari Agustinus Bang. Kami dari 12 Nia 1. Jadi di podcast kali ini kami akan membahas tentang pembulian yang terjadi di sekolah. Ya. Jadi menurut kamu pembulian itu seperti apa sih? Pembuli itu bully ya. Pembulian. Pembulian itu tindakan beresiko yang dimana seseorang individu atau sekelompok orang melakukan sikap atau perilaku mengintimidasi terhadap sesama kelompok atau individu lainnya. Ya, sekarang kita membahas tentang bully yang terjadi di lingkungan sekolah. Ya, bully yang terjadi di lingkungan sekolah ini dapat kita bagi atau kita kelompokkan menjadi dua. Ada yang bully non verbal dan ada bully yang verbal. Jadi bisa dijelasin nggak pembulian non verbal dan verbal ini seperti apa? Ya, secara umum yang kita ketahui pembulian secara non verbal ini yaitu membuli dengan melibatkan kontak fisik, bermain menggunakan fisik, itu yang non verbal. Sedangkan verbal ini dia bersifat kata-kata, seperti ucapan-ucapan, ujaran-ujaran yang mengintimidasi. Jadi kalau non verbal ini kayak perilaku pembulian yang secara fisik kayak ditampar itu Ya. digunakan. Ya, memukul. Terus kalau yang verbal ini dia tuh kayak menyebarkan aib baik itu di media sosial atau secara langsung ya. Ya, seperti membuat gosip lah tentang si korban gitu. Kalau begitu kira-kira di sekolah kita emang pernah ada pembulian nggak sih? Untuk sekolah kita ya, SMA Negeri 1 Lembagun itu pernah terjadi, tapi itu tergolong ke yang verbal ya, bersifat kata-kata. Terus sekolah ada nggak kasih tindakan? Sejauh ini ya, sekolah juga ambil alih ya, sangat aktif mengambil tindakan. Yang pertama, memanggil pelaku dan korban yang terlibat ke dalam bully, kemudian dinasehati, diberikan pemahaman supaya tidak terjadinya bully gitu. Selain sosialisasi dan peneguran, sekolah pernah nggak sih kayak ngasih sanksi yang berat banget untuk si pelaku? Untuk saat ini sih belum terjadi ya sanksi yang begitu berat, karena bully yang terjadi di sekolah kita di SMA Negeri 1 Lembagun ini masih ke dalam bully yang ringan, yaitu masih bersifat kata-kata gitu, ejek-ejekan saja, belum ke tindakan fisik lainnya gitu. Kayak pembulian verbal secara verbal. Ya, seperti itu saja. Sekolah ada nggak kayak bikin suatu organisasi gitu? Ada. SMA Negeri 1 Lembagun itu ada membentuk forum-forum organisasi yang berperan aktif di dalam mengatasi yang namanya bullying ini. Yang pertamanya itu PR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, itu dibimbing oleh guru BK Ibu Satyarini. Kemudian dari Duta Sadar Hukum juga ada membentuk forum organisasi juga yang namanya GAP, Gerakan Anti Bullying. Kemudian ada lagi yang namanya SSK, Sekolah Siaga Kependudukan, itu sama juga berperan aktif dalam mengatasi yang namanya bullying. Jadi Banget. Bullying ya. Masih bullying berlanjut ya. bullying ya, mengatasi bullying. Jadi
di SMK kita ini sudah membentuk 3 forum organisasi yang berperan aktif untuk mengatasi yang namanya bullying, yaitu tadi PR, GAP, dan SSK. Sampai sekarang ketiga organisasi itu berjalan baik nggak sih? Untuk saat ini sudah berjalan baik, walaupun masih ada kendala. Ya, mungkin kendalanya cukup kecil, tapi sudah berperan aktif dan bekerja baik selama ini. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, ada nggak sih pesan buat kamu untuk pelaku pembulian dan korban pembulian ini? Pertama-tama sih kita ke pelaku dulu ya. Sebagai pelaku bullying ini kita kadang-kadang tidak sadar ya, kita melakukan bullying karena mungkin anggapan kita itu sekedar candaan, tetapi kita juga harus memikirkan juga candaan kita itu aktif tidak menuju ke bullying enggak. Jadi yang namanya bullying ini kan banyak sekali tindakan-tindakannya. Jadi pesan saya, melihat kekurangan dari teman-teman kita, janganlah menyudutkan pandangan kita ke teman kita tersebut, tetapi bantulah teman kita itu mendapatkan jati dirinya seperti itu, supaya tidak terjadinya keterbelakangan terhadap si korban seperti itu. Karena penyebab terjadinya bullying itu karena tidak adanya kesetaraan seperti itu. Jadi kalau ada teman kita yang mungkin terlihat aneh, jangan dibully gitu, tetapi rangkul, bantulah dia supaya dia mendapatkan jati dirinya seperti itu. Dan kepada korban lebih aktif lagi, seperti percaya diri dulu. Kemudian kalau dibully, gak usah takut untuk ngelapor ke orang-orang terdekat seperti keluarga, orang tua, teman, guru, atau ke pihak yang lebih berwajib. Jadi kalau dibully jangan takut untuk melapor. Itu saja pesan dari saya. Sekian dari podcastnya SMA Negeri 1 Longkabun. Jangan lupa Jangan lupa subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Oke. Sekian dari kami, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Kenapa? Ternyata enggak ke record.